emotional at least. When the cards are always open. I'm gonna need that shotgun. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist Disclaimer kedua. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan pasca kejadian rudal yang menghantam The Factory. Saat itu penjara yang telah terbakar membuat seluruh isi ruangan hancur, termasuk tempat di mana Ressler dan Samar ditahan. Ressler berhasil terlepas terlebih dahulu dari ikatannya, tetapi ia baru bisa menyelamatkan Samar setelah dirinya membunuh anak buah Braxton terlebih dahulu. Samar yang saat itu tak bisa meraih pijakan otomatis tergantung. Beruntungnya Ressler datang dengan cepat dan langsung mengupayakan segala cara untuk melepaskan gantungan yang mengait leher Samar. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil selamat. Bagaimana dengan Reddington? Ia masih bisa selamat dalam insiden itu. Namun Reddington harus kehilangan Keane yang diduga dibawa kabur oleh Braxton. Sementara itu, di lokasi hitam, Cooper marah kepada Goodson karena ia tak mau memanggil tim SAR untuk menyelamatkan para korban yang berhasil selamat di sana. Goodson menjelaskan bahwa mereka tak akan mengizinkannya untuk memanggil tim SAR dan apabila Cooper mencoba melawan, maka ia akan dibebas tugaskan. Kembali The Factory. Saat itu Reddington telah bertemu dengan Ressler dan Saram. Reddington mencoba untuk menyambungkan kembali alat komunikasi. Karena apabila mereka tak mendapat bantuan, maka mereka semua akan segera tenggelam. Di satu sisi, Keane yang saat itu telah berhasil diamankan oleh Braxton sedang mengudara menuju tempat yang tentunya telah Braxton persiapkan untuk mencari tahu mengapa Reddington sangat ingin melindunginya. Dan inilah kesimpulan dari The Blacklister nomor 21 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington, Luther Todd Braxton. Setelah berhasil kabur dari The Factory, Braxton langsung mengunjungi rumah sakit untuk terlebih dahulu mengevakuasi Elizabeth Keane. Di area lokasi hitam, Aram tiba-tiba mendapat sebuah sinyal tentang penerbangan sebuah helikopter pribadi di area Juno. Helikopter tersebut sedang menuju rumah sakit Grass River. Tak hanya itu, Aram juga mendapat sinyal komunikasi dari area The Factory. Karena kerja kerasnya berhasil, Cooper langsung segera membagi dua tim untuk pergi memeriksa rumah sakit dan menyelamatkan anggotanya di The Factory. Namun sayang sekali, saat itu agen Cooper belum bisa menangkap Braxton di rumah sakit karena ia telah berhasil kabur terlebih dahulu ke suatu tempat. Mereka mengupayakan untuk mencari tahu apa yang tertanam di memori Keane. Dan Braxton mengetahui siapa orang yang bisa membantunya mencari tahu apa yang berada di dalam memori milik Keane. Braxton lantas menghampiri seorang dokter bernama Selma Orchard. Saat itu memang Selma telah mengenal Braxton karena ia pun pernah membuat salah satu memori milik Braxton menghilang. Dan kini Braxton ingin Selma membantunya mencari tahu memori kelam di masa lalu milik Keane. Awalnya Selma menolak karena itu terlalu berbahaya dan beresiko. Tetapi Braxton langsung mengancamnya dengan memperlihatkan anak dari Selma yang bernama Max sedang ia sandra. Saat Selma telah setuju untuk membantu Braxton, Reddington yang telah selamat dengan cepat meneleponnya. Ia memberitahu kepada Braxton bahwa apa yang Braxton lakukan telah melewati batas. Ia tak tahu sedang berhadapan dengan siapa dan apa. Reddington tahu bahwa Braxton adalah seorang pencuri, licik, terorganisir, dan kejam. Tetapi kali ini, Braxton harus segera keluar dari tempatnya sebelum Reddington akan memperingatinya kembali.
Namun Braxton tak peduli dengan ancaman Reddington karena ia telah mendapatkan apa yang Reddington lindungi. Setelah itu Reddington dihampiri oleh Samar Navabi yang memberitahunya jika Reddington telah dianggap menghilang oleh pihak FBI. Merasa lega dengan semua itu, Reddington langsung meminta kepada Samar untuk mencari semua rekan kerja dari Braxton dengan ahli medis kejiwaan, ahli saraf, psikiater, farmakologis. Karena Braxton sedang mencoba untuk mengekstrak memori dari Elizabeth Keane, Braxton akan melakukannya dengan cara apapun apabila ia perlu untuk melakukan hal itu. Di satu sisi, para elit global telah berkumpul setelah insiden rudal yang dikirimkan oleh mereka ke area The Factory. Direktur meminta kepada rekan-rekannya untuk tak khawatir, karena sebentar lagi mereka akan kembali mendapatkan Fulcrum setelah ia membentuk tim khusus untuk mencari keberadaannya. Lalu Shin bergerak ke lokasi hitam, di mana saat itu Aram telah menemukan dokter yang dibicarakan oleh Reddington. Sebelum Aram melaporkannya, ia terkejut dengan kehadiran Samar dan Wrestler yang ternyata masih hidup. Ia pun langsung memeluk mereka berdua terlebih dahulu. Kemudian menjelaskan bahwa dokter yang tengah Braxton culik bernama Dr. Selma Orchard. Ia pernah hadir dalam neurologi di Walter Reed dan merupakan bagian dari tim yang menemukan gen yang memungkinkan untuk menghapus ingatan. Gen itu dikenal sebagai TET1 dan sangat penting untuk proses yang disebut sebagai kepunahan memori. Dan apa hubungannya dengan Braxton? Ia merupakan salah satu tentara di insiden Perang Teluk pertama di Walter Reed. Diduga sebelumnya Selma pernah melakukan penghapusan memori kepadanya saat terjadi insiden tersebut. Akhirnya Cooper langsung memerintahkan mereka untuk mencari keberadaan dari Selma Orchard. Saat itu Selma telah memulai terapinya. Ia menjelaskan terlebih dahulu jika ia akan mengkombinasikan hipnoterapi dan farmasi kepada Keane untuk membuatnya dalam keadaan jernih, bangun dalam keadaan mimpi. Dan Selma akan membawa Keane pada memori kebakarannya di 26 tahun yang lalu. Kemudian Selma menyuntikkan obat penenang yang membuat Keane perlahan tak sadarkan diri. Selma juga mencoba untuk membantu Keane agar bisa mengingat memori masa lalunya. Ia ingin Keane tetap tenang dan merasa seperti terapung hingga Keane merasa seperti seorang anak kecil. Terapi yang Selma lakukan bekerja dengan baik karena kini Keane bisa melihat seorang anak perempuan yang dimasukkan ke dalam lemari ketika orang tuanya sedang berdebat. Saat itu Keane mencoba untuk membujuknya dan mengajaknya berbicara. Di lain sisi, Reddington masih berusaha untuk mencari keberadaan Braxton. Kali ini ia mengumpulkan seluruh kerabat kerja yang pernah bekerja sama dengan Braxton. Reddington menjelaskan bahwa Braxton pasti akan menghubungi salah satu dari mereka untuk meminta bantuan. Dan ketika Braxton melakukan hal itu, Reddington ingin mereka semua untuk menghubungi dirinya ke nomor yang telah disediakan. Hanya itu pengumuman yang ingin Reddington sebarkan kepada mereka. Lalu saat Reddington hendak pergi, seorang pria bertanya apa keuntungan bagi mereka. Reddington menjawab, nyawa. Kembali pada Keane yang saat itu mulai mengalami aritmia atau gangguan pada detak jantungnya. Meskipun Selma telah memberitahu bahwa ini semua beresiko dan bisa membuat Keane tewas, Braxton tetap ingin Selma meneruskan terapinya. Akhirnya Selma hanya bisa menyuntikkan beberapa obat yang bisa menenangkan Keane. Seketika memori Keane tiba-tiba berubah. Ia tersenyum sendiri dan Selma menjelaskan bahwa otaknya sedang mencoba untuk mengganti memori buruk dengan memori yang baik. Namun momen itu tak berlangsung lama karena memori buruk Keane telah kembali. Saat itu ia menghiraukan perkataan anak kecil yang melarangnya untuk pergi. Sehingga otak Keane menolaknya yang membuat tubuh Keane bergetar dengan sangat hebat. Lalu dalam seketika tiba-tiba Keane terbangun dan mengucap
ayahku berada di sana. Masih dalam tahap pencarian, baik tim FBI dan Reddington sedang mencoba mencari petunjuk masing-masing. FBI sedang berusaha pergi ke tempat di mana saksi melihat keberadaan Braxton terakhir kali. Diduga Braxton menghampiri salah satu mahasiswa kedokteran. Sementara Reddington berhasil mendapat informasi dari salah satu orang yang dihubungi oleh Braxton. Namun ia menolak untuk memberi informasi tersebut jika Reddington tak mau membayarnya untuk informasi itu. Awalnya Reddington terdiam, lalu ia menyuruh Dembe untuk mentransfer ke rekening luar negeri miliknya dan lalu menyuruh pria itu untuk berbicara. Akhirnya Reddington mendapatkan informasi bahwa Braxton membutuhkan suatu tempat yang jauh dari jalanan. Pria itu kemudian memberi secari kertas kepada Reddington yang berisi alamat dari tempat tersebut. Setelah berhasil mendapatkan informasi, Reddington langsung menghajar pria itu berkali-kali hingga ia tak sadarkan diri. Hal itu ia lakukan karena pria tersebut telah membuang-buang waktu Reddington. Kembali pada Kin yang telah tersadar, ia memberitahu kepada Selma jika gadis yang dirinya temui terlihat sedang menyimpan rahasia. Padahal gadis itu adalah dirinya sendiri. Ia tak bisa mengingat siapa ayah atau ibunya. Namun yang pasti, ayah Kin memberikan luka yang berada di area tangannya. Selma mencoba menjelaskan bahwa gadis kecil itu adalah alam bawah sadar dari Kin. Lalu tiba-tiba Selma mendapat telepon kembali dari Braxton yang memperlihatkan anaknya Max. Kali ini Braxton kembali memperingati Selma untuk mencari apa yang ia inginkan dari memori Kin sebelum dirinya membunuh Max. Kemudian telepon ditutup. Belum Selma menjelaskan keinginannya, ternyata Kin telah meminta Selma kembali untuk melakukan terapi memori kepadanya. Kin ingin Selma melakukan itu untuk dirinya yang ingin mengetahui secara pasti siapa ayah kandungnya sendiri, bukan karena Braxton. Sementara itu, Braxton terlihat bertemu dengan Direktur Intelijen FBI yang ternyata telah memesan fulcrum padanya. Saat itu Braxton ingin menaikkan harga yang telah mereka sepakati setelah direktur mengirim rudal ke The Factory yang membuat timnya tewas. Braxton tak peduli jika direktur hendak mengancamnya karena kini ia telah memiliki apa yang direktur inginkan. Setelah itu Braxton pergi sembari menelepon rekannya untuk mempercepat pencarian mereka terhadap memori milik Kin. Saat sedang berjalan, Braxton terkejut dengan keberadaan Reddington yang tiba-tiba berada di hadapannya. Tak lama kemudian, Dembe muncul dan langsung menodongkan senjata kepadanya. Reddington kembali memberitahu bahwa ia telah memperingati Braxton berkali-kali untuk tak main-main dengannya. Dan sekarang Braxton harus ikut bersamanya ke dalam mobil untuk menuntun ke tempat di mana ia mengurung Elizabeth Kin. Saat itu Kin sedang kembali melakukan sesi terapi. Dituntun oleh Selma yang bertanya apa yang Kin lihat. Di memori itu Kin melihat lemari, mendengar perdebatan dan mendengar kedua orang tuanya yang sedang membicarakan tentang fulcrum. Di satu sisi, tim FBI berhasil menemukan orang yang terakhir bertemu dengan Braxton. Sementara Reddington telah berhasil menemukan keberadaan dari Kin itu sendiri setelah ia berhasil membantai seluruh anak buah Braxton. Melihat Kin yang tak sadarkan diri, Reddington langsung memberitahu jika ia takkan menyakiti Selma dan memintanya untuk memastikan bahwa Kin baik-baik saja. Kemudian Reddington menelpon Ressler. Ia mengkonfirmasikan bahwa dirinya telah berhasil memiliki informasi terkait penculik dari Elizabeth Kin. Kini Ressler tak perlu khawatir dengan keberadaannya karena mereka memiliki tugas penting untuk mencari keberadaan dari seorang anak bernama Marks Orchard yang sedang Braxton tahan. Lalu Reddington menghampiri Kin. Selma menjelaskan jika Kin sedang menjalani prosedur yang disebut sebagai RM therapy karena Braxton sedang mencoba mencari sesuatu tentang kenangannya. Reddington bertanya apa yang telah Kin ingat tentang masa lalunya.
Selma memberitahu jika Kin telah mengingat tentang kebakaran, orang tuanya, dan ia mengingat sesuatu yang disebut sebagai fulcrum. Disinilah Reddington mulai membiarkan prosedur tersebut tetap berjalan karena Reddington tahu Kin bisa menuntunnya mencari keberadaan dari benda tersebut. Tetapi meskipun begitu, Reddington meminta kepada Selma untuk menghentikan prosedur ini apabila nyawa Kin yang menjadi taruhannya. Akhirnya Reddington mencoba untuk menuntun Kin agar mengingat memorinya. Dengan perlahan memori Kin sedikit terbuka. Ia mencoba untuk membukanya dengan cara menyuruh gadis itu berteriak sekencang mungkin. Dan tiba-tiba sebuah tangan terjulur di balik lemari di saat yang bersamaan. Di dunia nyata Reddington memegang tangan dari Kin. Lalu dengan perlahan Kin bisa melihat kejadian kebakaran itu secara nyata. Terdengar suara perdebatan dari kedua orang tuanya. Namun saat Kin hendak melihat siapa kedua orang tuanya, api yang menjalar terlalu besar menghalangi pandangan dari Kin. Di satu sisi, pihak FBI telah tiba di keberadaan Kin. Mereka sebenarnya mencoba untuk meminta Reddington agar menghentikan semua prosedur ini. Tetapi Selma meminta mereka untuk berdiam terlebih dahulu dan tak mengganggu prosedur yang sedang berjalan. Kemudian memori Kin mulai memburuk, api semakin besar dan kedua orang tuanya perlahan hilang di saat Reddington melepaskan genggaman tangannya. Lalu disitulah Kin kembali membuka matanya. Saat ia kembali sadar, orang yang pertama kali dilihatnya adalah Reddington. Setelah tim medis memberi beberapa pengobatan pertama untuk Kin, Reddington kembali menghampirinya. Kin tahu di insiden kebakaran tersebut, Reddington berada di sana menyaksikan rumahnya kebakaran. Memang, Reddington tak mengelak tentang hal itu. Ia mengakui bahwa dirinya berada di sana. Kemudian Kin menjelaskan jika Reddington berada di kebakaran itu bersama beberapa orang. Yang hanya bisa ia ingat adalah Fulcrum dan ayahnya yang tewas terbaring di lantai yang telah terbakar. Kini Kin mulai menyadari bahwa Fulcrum lah yang membuat ayahnya tewas. Dan yang membuat Reddington hadir di kehidupannya, semua hubungan tentang mereka berdua, semua alasan Reddington hanya ingin berbicara padanya karena Reddington ingin mencari tahu di mana keberadaan dari Fulcrum. Reddington menjelaskan jika apa yang Kin katakan tak sesederhana itu. Tetapi tetap saja, Kin telah kehilangan kepercayaan dari Reddington yang bahkan mungkin telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Lalu Kin meminta kepada tim medis untuk segera mengevakuasinya. Sementara Selma telah dipertemukan kembali dengan Max. Kemudian scene bergerak pada Direktur Intelijen FBI yang saat itu terkejut dengan keberadaan dari Reddington di kediamannya. Sebelum mereka berdua berbicara, Reddington ingin memperlihatkan kepadanya seorang pencuri amatir yang telah Direktur FBI sewa untuk mencari keberadaan dari Fulcrum. Dan kini pencuri itu telah tewas, tergantung. Di tengah kekhawatirannya, Direktur mencoba untuk menggertak Reddington dengan memberitahu bahwa ia bukanlah orang yang bisa diancam. Ia bahkan tak segan untuk menggunakan seluruh sumber daya miliknya untuk membunuh dan menghentikan pergerakan dari Reddington. Tetapi Reddington tak peduli dengan hal itu. Ia tak peduli jika seseorang berusaha untuk menggertaknya atau mencoba untuk menghentikan pergerakannya. Karena kini ia telah memiliki apa yang mereka cari, yaitu Fulcrum. Lalu Reddington berpamitan kepada Direktur FBI dengan memberitahu jika Braxton yang telah tewas tergantung terlihat seperti seekor sapi yang jelek. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan kedekatan antara Samar Nafabi dengan Aram. Namun semua itu harus sirna saat wrestler datang untuk memberitahu kepada mereka jika Cat Goodson telah memberikan pernyataan resmi bahwa pihak FBI telah menyatakan jika kini posisi Reddington tidak diketahui, alias Reddington telah hilang dari radar mereka. Sementara itu, Kin yang masih penasaran dengan memori yang berada di masa lalunya mencoba untuk bertemu dengan Dr. Selma di sebuah restoran.
Dr. Selma menjelaskan tentang RM terapi yang ia lakukan kepada Kin. Dan yang ia ingin perjelas adalah bahwa seseorang ternyata pernah melakukan terapi tersebut sebelum dirinya melakukannya kepada Kin. Memang Kin tak bisa mengingat terapi tersebut karena saat itu Kin masih sangat muda dan orang itu pun mencoba mencari tahu apa yang berada di dalam memorinya dengan cara terapi yang berbeda. Kemudian setelah Kin pulang, ia kembali membuka boneka kesayangannya yang berhasil diselamatkan di insiden kebakaran. Ketika ia sedang memutar bonekanya, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh yang berada di dalam boneka tersebut. Alhasil Kin memutuskan untuk membongkar bonekanya dan ternyata ia menemukan suatu barang kecil. Apakah barang itu? Apakah itu adalah fulcrum yang selama ini Reddington dan orang-orang penting cari? Namun yang pasti, kini Kin telah berhasil menemukannya dan telah mengamankannya. Dan episode 10 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.